Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Perkenalkan, nama saya Abdullah Syafiq dari Pendidikan Teknik Otomotif UNY. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu materi di dalam mata kuliah Listrik Elektronika Otomotif. Lebih tepatnya, sistem AC pada kendaraan. Harapannya teman-teman semua yang mengikuti video kali ini dapat mengambil ilmu-ilmu serta pelajaran yang akan kita saksikan bersama. Setelah pada video sebelumnya kita mempelajari tentang kelistrikan sistem AC, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perawatan dari sistem AC sendiri. Perawatan sistem AC meliputi pembersihan komponen seperti pembersihan filter udara, blower, evaporator, dan lain sebagainya, serta melakukan penggantian dari refrigeran, memperbaiki kerusakan dan kebocoran pada sistem AC, serta mengganti komponen-komponen yang rusak jika diperlukan. Sebelum kita masuk ke perawatan sistem AC, alangkah baiknya kita mengenal alat-alat yang biasanya digunakan dalam perawatan sistem AC. Yang pertama biasa digunakan adalah manifold gauge, yang kedua adalah pompa vakum, yang ketiga adalah all-in-one service station, dan biasanya juga memiliki alat penunjang seperti termostat, lalu ada toolbox dan kompresor udara. Kita masuk kepada alat perawatan sistem AC yang biasa digunakan, yaitu adalah manifold gauge. Manifold gauge ini berfungsi untuk mengecek kevakuman dan tekanan pada sistem AC, serta untuk melakukan prosedur pengisian dan pengosongan dari refrigeran. Untuk komponen pada alat ini, yang pertama ada pressure gauge. Untuk pressure gauge ini terbagi menjadi dua. Yang pertama biasanya berwarna biru untuk tekanan rendah dan berwarna merah untuk tekanan tinggi. Berikutnya ada dua buah keran untuk membuka dan menutup saluran pada tekanan tinggi maupun tekanan rendah. Yang paling bawah terdapat 3 selang. Biasanya berwarna merah digunakan untuk tekanan tinggi, untuk berwarna biru untuk tekanan rendah, dan hijau atau kuning untuk memasukkan dan mengeluarkan refrigeran itu sendiri. Alat perawatan sistem AC berikutnya adalah pompa vakum. Pompa vakum ini berfungsi untuk mengosongkan sistem AC sebelum dilakukan prosedur pengisian refrigeran. Untuk melakukan prosedur pengosongan ini harus kita pastikan bahwa sistem AC sudah tidak ada lagi refrigeran di dalamnya. Untuk cara kerja pada pompa vakum ini mengeluarkan udara dan uap yang ada pada sistem AC. Alat selanjutnya ada all-in-one service. Nah, untuk alat ini merupakan penggabungan dari segala macam fungsi perawatan dari sistem AC, mulai dari penambahan oli kompresor, pengisian dan pengosongan refrigeran, vakum, dan untuk melihat tekanan maupun kevakuman dari sistem AC sendiri. Nah, untuk cara penggunaannya sangat mudah karena hanya menggunakan satu panel yang ada pada all-in-one service. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kita pelajari pada video ini. Baik teman-teman semua, kita masuk ke dalam perawatan sistem AC. Untuk perawatan sistem AC ini terbagi menjadi dua, yaitu servis kecil dan servis besar. Untuk servis kecil atau servis ringan ini dilakukan dengan jarak tempuh 10.000 km atau 4 bulan lamanya. Untuk pokok pemeriksaannya yaitu pemeriksaan segala jenis komponen sistem AC dan juga pembersihan filter kabin. Untuk servis besar ditempuh dengan jarak sekitar 30.000 km atau sekitar 1 tahun. Dan untuk pokok pemeriksaannya yaitu pemeriksaan seluruh komponen, penggantian filter kabin, pembersihan blower, evaporator, dan komponen AC lainnya, serta melakukan penggantian dan penambahan oli kompresor.
Nah, penting teman-teman semua untuk kita perhatikan servis AC kita agar terasa tetap optimal. Dan pada video pembelajaran kali ini saya akan menekankan lebih ke cara pengosongan dan pengisian refrigeran, karena pada prosedur ini sangat penting sebagai awalan untuk melakukan perawatan dan perbaikan pada sistem AC. Baik teman-teman semua, sekarang kita masuk ke pengosongan dan pengisian refrigeran menggunakan Robin Air R3 seri Cooltech AC375C. Oke, sebelum kita masuk ke prosedur pengisian dan pengosongan, kita harus memperhatikan kita menggunakan alat pelindung diri yang benar seperti kacamata, sarung tangan, lalu baju praktik, celana lapangan atau celana panjang, dan yang terakhir adalah sepatu. Setelah kita sudah siap, kita selanjutnya akan menyiapkan alat-alat seperti Cooltech AC375 sendiri. Selanjutnya ada oli kompresor. Selanjutnya ada tabung refrigeran dan tentunya masih ada isinya ya. Selanjutnya ada termometer. Selanjutnya ada tabung coupler ini untuk menghubungkan antara mesin dan tabung refrigeran. Selanjutnya ada manual book. Dan yang terakhir adalah toolbox set isi lengkap. Oke, sekarang kita masuk ke prosedur pengisian dan pengosongan refrigeran ke mobil Kijang Innova tahun 2015. Oke, sekarang saya akan memperagakan untuk pemasangan cover fender dan seat cover agar menghindari luka dari kendaraan akibat prosedur pengerjaan. Yang pertama, kita akan memasang untuk cover bagian depan. Selanjutnya bagian samping. Dan sisi sampingnya lagi. Selanjutnya kita akan melihat proses pemasangan seat cover dan steer cover. Sekarang kita masuk ke cara pemasangan seat cover. Baik, kita masukkan dulu di atasnya, kita rapihkan sampai selesai. Kita akan memasang cover steer. Kita pasang cover setirnya, lalu kita pasang kapet agar tidak kotor pada lantai kendaraan. Sekarang kita menghubungkan alat R3 dengan sumber listrik. Oke, sekarang kita melihat kapasitas dari oli kompresor pada alat R3 dari Robin Air. Kalau di sini terlihat pada batas maksimal, berarti dalam kondisi baik. Dan sebaiknya oli ini diganti setiap 10 jam operasi. Oke, sekarang kita akan menyalakan alat Robin Air ini dengan menyalakan saklar ini. Lalu kita tunggu sampai siap dan menuju ke menu recover, dan di sini tertera bahwa kapasitas yang dapat diisi adalah 8,35 kg. Sekarang kita siapkan tabung refrigeran 134A dan kita pasang adaptornya. Kita pasang adaptornya, kita lepas antara selang dan fluid release-nya. Kita pasangkan. Kita semua lalu kita buka.
kita balik, tapi kita pasangkan, kita taruh pada alat R3. Kita rekatkan. Sekarang kita akan memasukkan refrigeran ke dalam mesin R3. Yang pertama kita lakukan adalah buka keran saluran tekanan rendah. Lalu selanjutnya adalah kita pilih menu recover. Setelah itu langsung saja kita start dan tunggu sampai berapa banyak refrigeran yang kita ingin masukkan. Untuk melakukan pengisian dan pengosongan kita harus memasukkan refrigeran sebanyak 3 kg refrigeran. Kita tunggu saja refrigerannya sampai masuk ke dalam mesin R3 ini. Setelah dirasa cukup pengisian refrigeran ke dalam mesin, maka kita akan menghentikan dengan memencet start dan stop, lalu tutup keran tekanan rendahnya. Sekarang kita akan memasang selang pengisian ke katup servis. Ada katup tekanan tinggi dan rendah. Yang pertama kita buka katup servis tekanan tinggi dan tekanan rendah. Oke, selanjutnya adalah cara pasang selang tekanan tinggi dengan cara menarik quick coupler, lalu kita pasangkan kepada katup servisnya. Pastikan dengan baik, lalu kita putar sampai penuh kerannya. Oke, kita putar sampai penuh. Selanjutnya kita ulangi untuk tekanan rendah ya, dengan cara menarik quick couplernya, lalu kita pasang pada katup servisnya dan pastikan terpasang dengan baik. Selanjutnya kita putar keran untuk membuka aliran katup servis sampai penuh. Ke proses recovery atau pengambilan refrigeran dan oli dari sistem AC dengan cara membuka keran tekanan tinggi dan rendah. Lalu kita pilih menu recover dengan memencet tombol menu, lalu langsung kita pencet tombol start. Selanjutnya kita tunggu sampai pada dial tekanan rendah menunjukkan ke angka 34 kPa atau 10 in Hg dan pada dial tekanan tinggi di angka 0. Lalu selanjutnya mari kita tunggu saja sampai selesai recovery-nya. Setelah dial sudah menunjukkan angka di bawah 10 in Hg pada dial tekanan rendah dan pada tekanan tinggi pada angka 0, lalu kita selesaikan prosesnya dengan cara memencet tombol stop dan kita tutup kedua kerannya dan kita tunggu sampai kurang lebih 2 menit untuk mengecek kebocoran sistem. Setelah dirasa tidak ada kebocoran, maka kita keluarkan oli sisa dengan membuka keran oli. Selanjutnya kita lihat berapa banyak oli yang keluar, lalu kita tekan tombol stop. Sekarang kita masuk ke proses vakum. Untuk langkah pertama yaitu membuka kedua keran saluran tinggi dan rendah, lalu masuk ke menu vakum dan kita pilih berapa waktu vakum yang kita perlukan, biasanya sekitar 15 menit, dan langsung kita tekan tombol start. Selanjutnya mari kita tunggu proses vakum berlangsung. Setelah selesai kita tutup kedua kerannya saluran tinggi dan rendah, lalu kita tunggu sampai kurang lebih 5 menit untuk memastikan tidak ada kebocoran. Sekarang kita melakukan proses persiapan masukkan oli kompresor. Kita masukkan oli ke dalam oli injektor botol sesuai dengan oli yang tadi keluar. Untuk standarnya sekitar 40 sampai 60 ml. Kita lihat, kita ukur. Nah, di sini saya memasukkan sekitar 40 ml dari oli. Sekarang kita pasang oli injektor botol pada mesin R3 dengan memutar botolnya hingga kencang. Selanjutnya kita putar keran saluran tinggi ke arah kanan untuk memasukkan oli, dan kita perhatikan oli yang masuk lalu kita stop. Oke,
kita masuk ke proses recharge, lalu kita pilih menu recharge. Selanjutnya kita masukkan ke 0,5 kilo dan kita pencet start untuk memulai. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita tunggu saja hingga selesai. Dan ini telah selesai charge complete. Setelah kita selesai pengisian refrigeran, lalu kita menyalakan kendaraan dan pastikan dulu part brake dalam keadaan digunakan dan tuas persneling pada posisi P atau N, lalu kita nyalakan. Selanjutnya kita nyalakan AC pada posisi blower dan suhu maksimal. Untuk membersihkan refrigeran pada selang pengisian, kita akan buka selang pengisian pada katup tekanan tinggi. Nah, kita buka yang katup tekanan tinggi, kita buka kerannya ke arah buka. Lalu selanjutnya kita tarik. Kita tunggu sampai selesai dan biarkan katup flow masih terhubung dengan selang. Lihat kedua dial yang ada pada mesin R3 dan kita tunggu hingga tekanan normal. Jika keduanya sudah dalam posisi normal, maka kita sudah selesai proses pengisian dan pengosongan refrigeran. Oke, mungkin cukup sekian cara pengisian dan pengosongan refrigeran di Toyota Kijang Innova. Jangan lupa setelah melakukan pengisian pengosongan, dicek suhunya dan dirapihkan alat-alatnya kembali serta dirawat dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Untuk teman-teman semua, semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa terus belajar dengan sumber-sumber lain. Oke, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk mengerjakan evaluasi yang ada. Tetap semangat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.